Ya. Jika direncanakan membeli 110 JRPS untuk menjangkau 63% audiens dengan frekuensi rata-rata 1,75. Nah, ini di sini artinya 63% dari khalayak sasaran akan melihat iklan yang kita jadwalkan rata-rata sebanyak 1,75 kali dalam masa periode kampanye yang dilaksanakan. Jadi bisa melihat 1 kali sampai hampir 2 kali gitu ya. Seperti itu maksudnya. Oke, gimana cooling down-nya? Nggak cooling down deh rasanya ya. Oke, siap-siap lagi ya. Berikutnya ada tabel estimasi frekuensi efektif. Nah, kalau di sini kita menggunakan client brief dan creative brief ya. Ada client brief dan creative brief itu yang sudah dibuat ya sebelum membuat iklan. Nah, itu kenapa harus repot-repot bikin itu ya, karena kita harus bisa menghitung berapa nih frekuensi yang kita butuhkan dalam sehari. Oke, kita masukkan dulu ya. Masukkan dulu tabelnya. Piung. Oke, jadi di sini ada efektif frekuensi estimator. Nah, di dalamnya ada berapa kolom itu? Ada 1 kolom ya, mulai dari marketing factor sampai ke other factor. Itu data-data yang kita olah di client brief, creative brief, dan media brief. Nah, kemudian kolom berikutnya ada tulisan low frekuensi. Nah, jika tadi aspek-aspek yang ada di dalam brief tadi itu masuk ke low frekuensi, kita tinggal memilih yang ada di dalam kolom low frekuensi mulai dari establish sampai ke emosional. Nah, berikutnya ada kolom 3+, 4+, 5+, sampai ke 8+, itu kita merencanakan banyaknya iklan frekuensi yang akan kita pilih. Nah, tergantung dari apakah faktor-faktor tadi lebih ke low frekuensi atau ke high frekuensi. Ya, kalau yang terakhir ya tadi udah pasti ya, ada high frekuensi. Nah, di sini fungsinya penting membuat detail client brief, creative brief, dan media brief. Oke, kita masuk ya. Cara membacanya, pertama ada marketing faktor. Nah, untuk menelaah marketing faktor itu, ada yang pertama itu kita membahas brand is. Nah, pilihannya di low frekuensi itu establish dan di high frekuensi itu new. Nah, di sini kita harus paham apakah brand yang akan kita buatkan, akan kita jadwalkan iklannya itu sudah lama berdiri, ya established, atau baru. Nah, kalau kita memiliki brand yang sudah lama berdiri, 10 tahun, 30 tahun dia sudah ada, kita pilih ke arah yang low frekuensi. Kita bisa pilih 3+ dan 4+ atau ke 5+, tapi 5 masih di tengah. Jadi kita pilih ke 3 dan ke 4+. Nah, kalau dia di sini brandnya itu baru meletek ya, baru rilis kemarin atau baru setahun ya, itu kita harus memilih ke high frekuensi yang di new itu di 7+ atau 8+. Terus gimana Bu kalau dia baru nggak lama gitu ya? Ya silakan pilih ke 5+ dan 6+. Tinggal nanti ditandai ya, masukkan ke dalam Excelnya nanti tanda silang di situ. Nah, dia akan menghitung brandnya itu baru atau lama. Lanjut kepada marketing faktor yang kedua, ada brand dominance. Ya, brand dominance ini dilihat dari dominasi brand, yaitu seberapa besar market share yang diperoleh dari penjualan produk
Ya, jika klien kita menguasai pangsa pasar atau sebagai market leader, maka pilihlah yang large share. Tapi kalau belum memiliki market share atau hanya sebagai follower, ya pilih yang small share. Ya, berarti kalian kalau large share harus ke arah 3+, 4+. Tapi kalau misalnya small share, ya belum memiliki atau misalnya bukan sebagai pesaing utama, berarti masuknya ke 7 dan 8+. Tapi kalau produk klien kita ini adalah benar-benar pesaing utama, ya share-nya penguasa pasarnya kedua, berarti kita pilih ke 5 dan 6. Lanjut kepada marketing factor yang ketiga, ada distribution. Nah, bagaimana nih produk dalam didistribusikan? Apakah distribusinya ini luas, tinggi, ya, high? Nah, pilihlah 3+ dan 4+. Jadi mudah cara mendapatkan produknya. Jadi kita pilih ke 3+, 4+ frekuensinya. Tapi kalau misalnya susah atau sulit dalam mendistribusikan produk, berarti di sini low yang kita pilih 7+ dan 8+. Oke. Terus kalau misalnya biasa-biasa aja Bu, nggak susah, nggak gampang gitu ya. Ya berarti tinggal ke 5 dan 6. Nah, kita lanjut kepada marketing factor yang keempat, ada intention to buy atau time frame. Ketika orang membeli itu produk habis dalam waktu singkat atau lama penggunaannya. Ya, kalau short, pendek, pembelinya dalam waktu singkat, berarti pilih ke 3+ dan 4+. Tapi kalau misalnya produk ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang, kamu bisa pilih ke 7 dan 8. Nah, sekarang dilihat aja produknya ini orang pembelian ulangnya kapan. Gitu. Ya kayak misalnya produknya makanan dan minuman, ya pasti intention to buy-nya itu harusnya cepat. Ya jadi orang bisa memesan kembali, orang bisa membeli kembali. Tapi kalau misalnya pembeliannya adalah sepeda motor, ya mungkin orang nggak mungkin ya membeli produknya itu hari ini beli, besok beli lagi. Nah, berarti produknya time frame-nya adalah low. Jadi kalian bisa pilih ke 7 dan 8. Tapi gimana Bu kalau misalnya saya pengennya pilih 5+ dan 6+, ya silakan. Berarti nanti akan terlihat bahwa produk-produk yang ditawarkan itu, yang akan diiklan itu ada produk-produk yang penggunaannya sekunder. Ya, jadi kalau kita bicara tentang produk sekunder, berarti dia tidak terlalu dibutuhkan. Kita bisa pilih dalam jangka waktu yang sedang-sedang saja. Misalnya kamu pergi ke mall, nah ngelihat topi, wah topinya keren banget, misalnya gitu kan. Padahal punya topi di rumah, ya, atau sedang pakai topi saat itu, tapi pengen beli, ya berarti kan kecenderungannya untuk dibeli itu di level sedang, gitu ya. Lanjut kepada competitive SOV, share of voice. Jadi di sini produk itu dibincangkan, produk itu dibicarakan. Nah, bagaimana produk ini dibicarakan atau misalnya disebut gitu ya, disebut tuh ketika bilangnya, ayo air mineral dalam kemasan, jebret, Aqua, misalnya kayak gitu. Tapi ternyata untuk share dia bukan Aqua market leadernya, mungkin sudah menjadi Le Minerale gitu ya, dia menjadi market leader. Tapi ketika disebut air mineral dalam kemasan, yang share of voice-nya itu adalah Aqua gitu. Nah, kalau share of voice-nya ketersebutannya dia rendah, berarti kita pilih ke 3+ dan 4+. Tapi kalau misalnya share of voice-nya tinggi, kayak Aqua tadi, air mineral dalam kemasan itu pasti Aqua. Ya, kalau misalnya mie instan itu adalah Indomie, nah itu menjadi share of voice-nya high, ya. Jadi pilih ke 7 dan 8. Lanjut kita kepada marketing factor yang terakhir, ada pricing, ada cara memberikan harga. Nah, harga di sini tadi juga ada. Kita membaginya menjadi 3, harga tinggi, harga mahal, harga murah,
dan harga bersaing, harga tengah-tengah ya. Jadi dilihat apakah produk yang kita akan buat iklannya ini atau akan kita pasarkan adalah harganya ada di mana, apakah harga paling mahal, harga paling murah, atau harga bersaing. Harga bersaing itu misalnya contohnya nih di sini adalah misalnya deterjen, ada deterjen yang mahal, misalnya deterjennya Attack misalnya gitu. Nah, deterjen Attack ini paling mahal, harganya yang 1 kilo misalnya 35.000. Nah, kemudian yang paling murah ada misalnya Cuciku misalnya, ngarang ya, Cuciku harganya 1 kilonya itu cuman 10.000. Nah, paling murah dari 35 ke 10.000. Tapi ternyata ada juga pesaing yang harganya di tengah-tengah. Jadi lihat posisi klien kita ini ada di harga yang mana, apakah harga paling mahal, harga bersaing, atau harga paling murah. Seperti itu marketing faktor ya. Jadi kalau harganya rendah, pilih di 3 dan 4 plus. Kalau harganya tinggi, harganya tinggi, itu di 7 dan 8 plus. Harganya harga bersaing, berarti tinggal pilih di 5 dan 6. Lanjut kita ke kreatif faktor. Nah, di sini ada campaign is. Nah, kampanye yang dilakukan nanti itu mengikuti ya, continuing ya, melanjutkan, atau kita membuat campaign baru. Kalau misalnya melanjutkan dengan kampanye yang pernah dilakukan sebelumnya, berarti kita pilih 3 dan 4 plus. Tapi kalau di sini kita benar-benar bikin campaign baru, bikin kampanye baru, di 7 dan 8. Bu, gimana kalau campaignnya hanya untuk reminding? Nah, kalau hanya untuk reminding, berarti kita pilih tadi di tengah-tengah, 5 plus dan 6 plus. Berikutnya ada kreatif faktor komersial pull. Nah, di sini kita akan membuat materi iklan itu berapa banyak gitu. Kalau cuma bikin satu, bikin poster atau bikin satu insertion di media sosial, berarti kalian pilihnya 3 dan 4 ya. Jadi hanya satu kreatif saja. Nah, kemudian kalau misalnya kita bikin banyak, kita bikin iklan audiovisual, kita bikin iklan radio, kita bikin alternatif iklan cetak yang ada banyak alternatif, berarti kan kita harusnya memilih kepada 7 plus dan 8 plus di menu kreatif. Seperti itu. Ya. Kemudian kreatif faktor berikutnya ada komersial. Ini ads are long atau large size ya. Jadi durasi iklannya panjang atau ukuran iklannya yang besar. Jadi kalau misalnya bikin iklan cetak, nah iklan cetaknya ukuran berapa? Kalau hanya iklan cetaknya majalah, ya majalahnya apa, full size atau half size, half page ya. Nah, atau misalnya durasi iklannya mau bikin film iklan sampai 6 menit, misalnya kayak gitu. Jadi dia pilih yang 3 plus dan 4 plus. Lalu kalau misalnya pilih yang pendek, ya, atau small size, misalnya iklan-iklan misalnya hanya bikin di Twitter kan kecil-kecil ya, pixel-pixelnya kecil, atau misalnya bikin iklan di sosial media itu juga ukurannya kan kecil-kecil ya. Nah, berarti pilihlah 7 plus dan 8 plus. Lanjut kepada media faktor. Nah, media faktor di sini kita lihat clutternya. Clutter itu apa ya, Bu? Clutter itu adalah ketidakberaturan media. Ketidakberaturan media. Jadi media iklan itu pasti ada yang teratur dan ada yang tidak teratur. Misalnya contoh untuk beriklan di klasikanya Kompas. Nah, itu kan full banyak sekali iklan-iklan, mau iklan baris, mau ada Iceland Ads. Nah, di situ iklannya banyak. Nah, berarti kan tidak teratur tata letaknya. Nah, berarti ketidakteraturannya tinggi. Kalau ketidakteraturannya tinggi, berarti di sini kalian harus memilih
sebentar. Kebanyakan. Keteraturannya tinggi, kalian pilih ke 7+ dan 8+. Tapi kalau misalnya iklannya dijadwalkan itu teratur, misalnya seperti di koran gitu ya, di koran tapi bukan klasika atau bukan kumpulan iklan-iklan, tapi kepada iklan reguler ya, iklan reguler, jadi hanya di halaman-halaman tertentu. Nah itu pasti teratur, jadi hanya ada berita, ada informasi, tiba-tiba ada iklan di pojok kanan bawah kayak gitu. Nah iklannya ya memang harus ada di situ. Nah itu berarti keteraturannya tinggi. Ketidakberaturannya rendah. Jadi tinggal pilih 3+ dan 4+. Contoh yang tidak teratur lagi adalah iklan televisi. Nah, karena tadi iklan televisi tergantung kepada program acara yang kita pilih. Nah, gimana kalau program acaranya itu tidak tayang? Berarti iklan yang mengikuti program juga nggak muncul. Jadi makanya kadang-kadang suka sebel nih ya, bagian media plan. Maaf, hari ini Cantika tidak tayang karena ada siaran Liga Dangdut, gitu. Ya berarti kan bubar semua tuh iklan-iklan yang mengikuti program acara tersebut. Oke, itu ya untuk clutter ketidakberaturan media. Selanjutnya ada media faktor attentiveness. Selanjutnya ada media factor attentiveness, kecenderungan iklan itu dilihat. Ya, apakah iklannya itu involving, cenderung gampang atau mudah dilihat, atau not involving. Ya, ini berkaitan biasanya dengan tata letak iklan. Tadi kalau misalnya iklannya jatuh kepada akhir kita membaca ya, misalnya kayak iklan di koran ada di pojok kanan bawah, nanti saya kasih contohnya. Nah, iklan yang seperti itu yang ada di pojok kanan bawah itu adalah iklan yang involving, yang kecenderungan untuk dilihatnya sangat besar karena habit kita membaca itu adalah di akhir itu di pojok kanan bawah sebelum kita membalikkan halaman korannya atau majalahnya gitu. Terus yang not involving seperti apa Bu? Kalau yang not involving contohnya adalah seperti iklan radio, kecenderungan untuk disimaknya itu sangat kecil kecuali dia memainkan theater of mind, jadi bikin iklan radionya yang bunyi gitu ya, yang jinglenya easy listening, atau misalnya announcernya suaranya bagus atau suaranya mungkin lebih kepada ear catchy, suaranya cempreng misalnya gitu. Itu kecenderungan untuk didengarkan sangat tinggi. Jadi involving. Terus kalau yang not involving gimana Bu? Tadi iklan televisi misalnya contoh. Iklan televisi kan itu rentan banget di skip. Ya, nah ketika iklan di skip berarti kecenderungan untuk dilihatnya tidak ada. Berarti dipilih-pilih media atau pilih-pilih program acara ini sangat penting. Oke, kita lanjut ke plan. Nah, plan is continuing atau pulse. Nah, ini strategi media kita mau seperti apa? Apakah strategi kita ini continuing, jadi selalu beriklan di sepanjang masa kampanye? Misal contoh kampanye 6 bulan. 6 bulan itu iklan kita selalu muncul, itu continuing. Tapi kalau misalnya pulse, namanya juga pulse ya, seperti denyut gitu, tut gitu ya. Kalau pulse berarti iklan kita itu hanya muncul sekali-sekali aja dalam masa kampanye 6 bulan contohnya gitu. Nah berarti yang pulse itu iklan yang seperti apa? Yang pulse itu berarti iklan-iklan yang modelnya reminding, iklan-iklan yang modelnya berdasarkan event-event tertentu, misalnya lagi lagi musimnya anak sekolah, iklan tentang kebutuhan sekolah, atau misalnya iklan-iklan
pada saat lebaran, nah itu kan reminding banget, berarti iklannya itu full semua. Terus ada lagi kalau untuk pilih yang tengah-tengah, ada strategi media iklan itu flighting. Jadi dia menggunakan momen-momen tertentu untuk beriklan gitu ya. Sebenarnya bisa saja momen ini dibuat misalnya kayak momen Harbolnas gitu, ya kan? Itu kan event yang dibuat, padahal kan tidak ada eventnya sebenarnya. Atau misalnya event gajian, itu mah tiap bulan ada gitu ya. Tapi kan itu dibuat oleh pemasar, jadi membuat tertarik orang untuk mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Kita lanjut kepada penggunaan media. Nah, ini sama dengan penggunaan kreatif ya. Tadi kalau di kreatif faktor, media yang digunakan kalau misalnya banyak media, ya pilih di 3+, 4+. Tapi kalau misalnya sedikit medianya yang digunakan, pilihlah 7+ dan 8+. Selanjutnya ada promo support. Nah, ketika kita membuat iklan, pasti kita merencanakan pembuatan event iklannya. Berarti di sini butuh promo support. Misalnya di event tadi butuh apa? Butuh umbul-umbul, atau misalnya butuh gate, atau misalnya butuh merchandise, atau membutuhkan stand, atau membutuhkan sales promotion. Nah, di sini promo support yang kita buat nih ada berapa banyak gitu ya. Kalau high pilih ke 3+, 4+. Kalau misalnya low, cuman misalnya bikin promo di Instagram, di Facebook gitu ya, itu promo supportnya sedikit, pilih yang low di 7+ dan 8+. Oke, faktor yang terakhir ada other factor. Ini lebih kepada faktor-faktor yang ada di dalam produk. Biasanya ini munculnya di spesifikasi atau komposisi dari produk di client brief ya. Misalnya di sini ada produk is high involvement dan low involvement. High involvement berarti produk yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen ya. Misalnya ini makanan, minuman, kebutuhan pokok lah ya, high involvement. Terus kalau misalnya yang low involvement, produk yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan gitu. Jadi tinggal dipilih, kalau high involvement ke 3+, 4+, kalau low involvement ke 7 dan 8+. Terakhir ada produknya ini apakah bersifat emosional atau rasional penggunaannya. Jadi kalau bersifat emosional pilih di 3+, 4+, kalau rasional pilih ke 7 dan 8. Nah, selebihnya tinggal di skor dapat berapa poinnya. Kemudian kredit ini mengalihkan jumlah pilihan kita dengan angka-angka frekuensi yang di atas 3+ sampai ke 8+. Kemudian untuk efektif frekuensi estimasinya membagi kredit dengan skor. Didapat hasil berapa. Seperti itu. Oke. Panjang ya. Masih kuat nggak nih? Masih kuat dong ya. Kan anak adver. Kepepet jadi pintar. Oke, selanjutnya ada hubungan jangkauan reach dengan frekuensi dengan JRPS dan impresi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa reach, frekuensi, JRPS, dan impresi itu saling berhubungan. Oke, kita lihat nih contohnya ya. Jadi ketika membuat jadwal media ini seperti ini. Suatu jadwal media yang mencapai reach 80/2+, ini artinya jangkauan reach mencapai 80% dari populasi dengan frekuensi rata-rata dalam satu hari itu dia 2 kali tayang. Nah, tayang pada populasi sebanyak 10 juta orang. Berapa JRPS dan impresinya? Kita jawab
Tadi reach-nya ada 80, frekuensinya ada 2 plus, populasinya ada 10 juta. Untuk mencari JRPS, kita membutuhkan reach dikali dengan frekuensi. Berarti 80 dikali dengan 2 frekuensi. Dapatlah 160 JRPS. Bu, 160 JRPS itu nggak kebanyakan, nggak masalah. Kalau JRPS itu adalah mengumpulkan secara kumulatif seluruh reach yang ada. Jadi lebih dari 100% nggak masalah. Lalu berapa jumlah audiens yang didapat? Ya, jumlah audiens yang didapat berarti 80% dikalikan dengan 10 juta populasi. Didapatlah 8 juta orang audiens. Jadi jumlah audiensnya ada 8 juta orang. Lalu untuk mencari impresi, ini dengan rumus yang kedua, dengan cara jumlah audiens dikalikan dengan frekuensi. Nah, berarti tadi udah dapat jumlah audiensnya 8 juta orang dikalikan dengan frekuensi 2 kali, dapatlah total impresi sebanyak 16 juta orang. Bu, lebih dong Bu orangnya? Iya, namanya impresi kan kita menghitung sebanyak frekuensi yang ada. Ya, impresi menghitung sebanyak frekuensi yang ada. Kalau tadi total populasinya ada 10 juta, tapi ternyata untuk impresi didapat 16 juta, ya nggak masalah, berarti ada yang terduplikasi kan? Ada yang kena iklannya sebanyak 2 kali gitu ya. Jadi jangan takut salah. Oke, ada tipsnya nih. Tips pertama, jika reach tinggi untuk tujuan launching produk ya, agar produk ingin diketahui oleh banyak orang, tinggikan reach-nya, tinggikan jangkauannya. Jadi kalau jangkauannya kurang, ya tinggal ditambah produknya. Tinggal ditambah media yang digunakan. Nah, hal ini dicapai dengan cara memperbanyak program acara atau memperbanyak alternatif print ad ya. Nah, frekuensi tinggi untuk promo. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin mempromosikan sesuatu, frekuensinya kita banyakin. Misalnya lagi sale, lagi pameran, nah frekuensi beriklannya kita banyakin. Kenapa? Karena konsumen atau target audience ini harus kita ingatkan terus-menerus seperti itu agar bisa tercapai tujuannya tadi, promonya berjalan lancar. Lalu tips yang berikutnya untuk mencapai frekuensi tinggi juga bisa dengan memperbanyak spot iklan. Nah, atau juga memperbanyak insertion di media print ad. Jadi kalau untuk print ad, untuk media cetak, frekuensinya disebut sebagai insertion. Tapi kalau misalnya di media televisi, biasanya spot atau iklan radio, itu juga kita katakan memperbanyak spot iklan. Gitu. Oke, gimana nih teman-teman Adverse semester 3? Ada yang jet lag? Nggak lah ya, kan pelan-pelan ya. Udah gitu bisa diulang-ulang nih. Oke teman-teman Adverse semester 3, ini ada materi yang terakhir, yaitu tentang OTS, Opportunity to See, kecenderungan yang dapat dilihat. Di sini OTS itu adalah suatu angka yang menunjukkan potensi frekuensi iklan yang mungkin dilihat khalayak sasaran tanpa terduplikasi. Jadi untuk OTS rumusnya ada JRPS dibagi dengan reach. Ya, kita lihat penggunaannya. Ada soal, kita cek soal, ting, ya. Ingin menjangkau paling tidak 60/13, berarti menjangkau 60% dengan frekuensi rata-rata 3 kali dalam satu hari pada target audiens Jakarta,
male female, laki-laki dan perempuan, usia 20 hingga 34 tahun, sesnya A dan B. Oke. Berapa OTS dari penggunaan media cetak berikut? Jadi di sini ada media cetaknya. Kompas dengan reach 40, insertionnya 3. Media Indonesia, reachnya 17,7, insertionnya 2. Suara Pembaharuan, reachnya 9,4, insertionnya ada 2. Femina, majalah, reachnya 9,5, insertionnya 2 kali. Dan Kartini, reachnya 12,4, insertionnya ada 2. Nah, sebelumnya kita menghitung dulu JRPS-nya. Tadi menghitung JRPS adalah mengalihkan reach dengan insertion. Jadi 40 dikali 3, 17,7 dikali 2, 9,4 dikali 2, hingga 12,4 dikali 2. Nah, silakan dimasukkan jawabannya ke dalam JRPS yang ada di kolom JRPS. Kemudian total reach dijumlahkan, ya. Reach dijumlahkan dapat berapa? Insertion dijumlahkan juga. Kemudian JRPS dijumlahkan. Ya, didapatlah reach-nya sebanyak 64,5. Kemudian JRPS-nya sebanyak 218%. Nah, berapa OTS? Nah, tadi rumusnya apa? OTS itu adalah JRP dibagi dengan reach. Nah, JRP-nya didapat tadi 218 dibagi dengan reach 64,5. Didapat hasilnya adalah 3,4 kali. Nah, berarti kecenderungannya iklan itu dilihat pada media cetak sebanyak 3 sampai 3,5 ya, sampai 3,4 kali gitu. Oke. Itu saja pertemuan 3 kita yang sangat membuat kepala pusing ya. Semoga penjelasan tadi memberikan pengertian, memberikan pemahaman. Kalau misalnya kurang paham, diulang-ulang lagi saja ya, biar suara saya terngiang-ngiang terus di benak Anda seperti ikan. Gitu. Sampai jumpa buat mahasiswa semester 3 UPSI periklanan pada materi video pembelajaran lainnya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.